apel gabungan aparatur sipil negara sekaligus penandatanganan Fakta Integritas Anti Korupsi dan Perjanjian Kinerja tahun 2025 Senin 17 Maret 2025 dimulai. Bupati Kepulauan Tanimbar selaku pembina apel memasuki tempat apel. Pasukan disiapkan. Kepada Bupati Kepulauan Tanimbar, hormat, gerak, backup, gerak. Laporan Komandan Apel. Lapor, apel gabungan Senin 17 Maret 2025 sekaligus penandatanganan integritas anti korupsi siap dilaksanakan. Laksanakan. Korupsi mohon diwakili oleh Inspektur Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan pejabat Sekretaris Daerah. Selanjutnya mohon kesediaan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar untuk dapat menyaksikan dan mengetahui penandatanganan Fakta Integritas Anti Korupsi. Selanjutnya penandatanganan Perjanjian Kinerja 2025 oleh pimpinan OPD dan unit kerja yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, dan penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Penandatanganan selesai, Bapak Ibu disilahkan kembali ke tempat semula. Tidak ada lagi 01, 02, 03, 04, dan 05. Tapi sampai hari ini kita masih dengar bahwa itu masih terjadi. Masih ada yang bilang orang 0 sekian dan 0 sekian. Tidak lagi. Titip pesan kepada seluruh ASN yang ada juga di desa-desa. Karena masih ada juga yang mengkotak-kotakan siapa yang orang 01, siapa orang 02, dan sebagainya. Tidak ada lagi. Sudah selesai. Sekarang sudah waktunya ketong kerja. Pemerintahan 2025-2030 bukan pemerintahan
yang cari muka. Bukan tipe pemerintahan yang asal Bapak senang. Saya dan Ibu Wakil tipe orang yang kerja. Kita tidak banyak bicara, tapi kita harus banyak aksi. Kalau ada orang yang datang lalu bilang, saya timnya Pak Riki, saya timnya Ibu Wakil, kemudian bilang Bapak Ibu dong harus, jangan percaya. Apalagi yang suka datang lalu pamer-pamer foto. Beta dan Ibu Wakil terbuka untuk foto kepada semua orang. Kenapa? Biar semua orang punya foto dengan ketong. Supaya kalau ada yang datang bawa foto, silakan balik kasih tunjuk, ketunjuk pun foto ada. Jadi jangan pakai foto berkas takut. Karena ini mulai terjadi. Yang berikut, terhadap pejabat-pejabat juga yang merasa dekat. Kalau rakyat sebikin begitu, kita berharap pejabat-pejabat ASN-ASN juga tidak seperti rakyat. Bahwa merasa dekat, lalu mulai bilang bahwa ketemu orang dekatnya, KKT 1, KKT 2, tidak ada. Dan pasti beta yakin Bapak Ibu percaya tahu bahwa dalam waktu dekat akan ada reformasi birokrasi. Sekali lagi, ketong cari prestasi. Ketong tidak butuh orang yang cari muka. Beta merasa mulai dari 2017 sampai dengan awal 2025 pemerintahan lari tidak terarah. Puji Tuhan, ketong sudah menyiapkan, ketong punya rencana kerja, ketong sementara menyiapkan RPJMD, maka itulah arah kami, arah pemerintahan ini hingga ke 2030. Apa yang harus dilakukan? Tingkatkan etos kerja, tingkatkan kecepatan, kejar apa yang ketong sumpah ketika semua dilantik, mengabdi untuk masyarakat, loyal terhadap pimpinan, tapi saya dan Ibu Wakil bukan penguasa. Kita berdua sadar bahwa kita dua juga pelayan rakyat. Kita yakin Bapak Ibu dong juga paham, ingat bahwa ketika ambil sumpah, pekerjaan memilih profesi sebagai ASN adalah pelayan untuk rakyat, sama. Dan yang paling penting, bagaimana nanti ketong menilai setiap ASN, bukan hanya tergantung kemampuan, tetapi juga attitude-nya dilihat. Akan ada punishment dan reward, dan ini harus diberlakukan. Jadi bagi Bapak Ibu, ya sebelum beta jadi DPRD, beta juga sering berkumpul dengan para pejabat. Setelah jadi DPR juga sama, lebih dekat lagi. Beta cuma mau ingatkan, tinggalkan kebiasaan lama. Attitude-nya akan menjadi penilaian. Yang suka-suka minum, kurangin. Yang doyan judi online, itu harus dihilangkan. Mungkin terhadap ibu-ibu, kalau ibu-ibu ini rata-rata cuma suka bergosip, mungkin kasih kurang, apalagi saling membicarakan menusuk satu dengan yang lain. Ketong dilantik tanggal 20 November, tapi banyak ibu-ibu yang WA Pak, yang ini begini, yang ini begitu. Jangan. Yang sampai nanti suka tahu orang banyak-banyak, berarti ketong cek juga sama saja. Dan yang paling penting, pemerintahan kali ini harus bebas korupsi. Akan ada banyak masalah yang merupakan bawaan dari pemerintahan-pemerintahan yang lalu. Beta dengan Ibu sudah sepakat
tetap tegakkan aturan, apa yang menjadi temuan tetap diperiksa, tetapi biasanya setelah pemeriksaan itu jaksa atau inspektorat juga memberikan waktu untuk melakukan pengembalian terhadap kerugian-kerugian negara. Kalau tidak, tetap lanjut gas. Di sini ada kepala sekolah, tidak ada? Banyak informasi, terutama di dinas pendidikan. Banyak kepala sekolah yang punya setoran di dinas pendidikan. Banyak informasi, bapak-bapak camat, pimpinan DPMD, itu juga kades-kades setoran juga banyak. Hati-hati. Setelah ini, silakan siapapun ambil beta punya nomor. Kalau ada yang minta setoran ke atas, lapor. Yang harusnya di-store ke atas itu bukan uang, bukan kepeng, tetapi prestasi kerja. Ingat, negara dalam keadaan tidak baik-baik saja. Masyarakat juga dalam keadaan susah. Siapa yang bisa membantu? Ketong ini, yang juga memang ditunjuk oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjadi pelayan, terpilih menjadi pelayan. Dan Bapak Ibu dulu tes CPNS. Yang ketong tahu sekarang tes CPNS juga susah, maka ketika terpilih itu juga petunjuk dari Tuhan untuk memang menjadi pengabdi masyarakat. Mungkin itu saja yang beta bisa bilang, karena beta punya orang tidak banyak bicara, lebih banyak bekerja. Oh, satu lagi, beta dengan ibu sudah sepakat akan mengatur untuk TPP di setiap bulannya itu dibayarkan. Bapak Ibu jangan tepuk tangan senang. Ya, karena kalau di akhir tahun akhirnya guru-guru bikin laporan selama 365 hari hanya dibikin dalam waktu 2 hari. Masuk sing masuk, lapor masuk. Kalau setiap bulan maka itu bisa termonitor secara baik. Yang sing masuk ya dicoret. Jadi jangan senang bos setiap bulan mau terima. Usahakan sing masuk supaya lihat kata setiap bulan terima ke sing tidak terima. Satu lagi, kita tahu gaji su kredit habis di bank. Beta titip pesan, jangan dengar bahwa TAPD bersama dengan DPRD sudah menganggarkan TPP sebanyak 12 bulan, lalu rame-rame kredit TPP ulang. Sekali lagi, kita akan mengupayakan untuk membayar di setiap bulan. Kenapa bahasanya mengupayakan? Karena satu tergantung transferan dari pusat, yang kedua tergantung juga Bapak Ibu untuk membuat laporan kerja. Jangan sampai sukredit, terus terlambat bayar, bunga double, TPP cair, habis. Dan satu lagi, kalau belum ada uang cair, kasih tahu, jangan majalah pinjam uang. Akhirnya nanti banyak orang atau pemilik koperasi tunggu di dinas-dinas, bahkan ada yang sampai palang pintu. Kalau yang dulu-dulu sudah pinjam dengan janji kalau uang cair mau bayar, bayar. Jangan sampai yang kasih pinjam telepon, ibu uang sudah cair, sudah. Bisa tolong bayar, misalnya katong senang, uang baru cair, Ali, bara yang kamu pakai kemarin sabab uang gak muka. Mungkin yang ingat bahasa ini tahu, kita saya bilang nama, karena itu yang dia jawab untuk beta. Orang suka pinjam uang,
Bagian dong uang cair dong masih bisa jawab, kata-kata mau senang-senang dulu. Barang tugas ini pak senang-senang. Suka kebiasaan. Kalau ada ibu itu di sini rasa-rasa diri juga, stop babi nyamuang. Mungkin itu saja dari beta. Satu lagi, beta sangat tahu diri. Beta punya usia masih sangat muda. Mungkin beta 5 tahun di legislatif, tapi ketika berada di eksekutif itu berbeda. Mohon bimbingan, mohon tuntunan. Karena kalau Ricky Jawarisa seorang diri, tambah juga Dr. Juliana Katarina Ratuana, kita berdua tetap belum bisa mengejar untuk bagaimana membuat masyarakat Tanimbar ini menikmati apa namanya kesejahteraan. Butuh gandeng tangan dari Bapak Ibu semua. Beta tidak menutup diri. Karena beta dengar ada yang malu-malu hati ketemu. Karena kemarin itu tidak kerja untuk pasangan nomor 3. Emang ASN kan tidak boleh berpolitik. Tapi mungkin karena yakin dan percaya diri, lupa bahwa aturannya tidak boleh politik, akhirnya paksa tabrak. Tuhan punya kehendak lain, malu hati sendiri. Jadi stop berpolitik untuk ASN, supaya siapapun pimpinannya dia tetap bisa bertemu dan pasang dada, angkat muka untuk bertemu dan laksanakan tugas secara baik. Begitu juga sekali lagi terhadap ketemu punya teman-teman ASN yang lain di kampung. Jangan sampai Bapak Ibu dong, surasa Bapak Ibu dong di kota atau punya golongan eselon lebih tinggi, kemudian suka intervensi dong. Ingat, mereka adalah perpanjangan tangan dari kita semua, dan masyarakat merupakan tujuan utama kita. Kalau dong sudah intervensi, ibarat dong kaki tangan supata, bagaimana masyarakat bisa sejahtera karena dong sudah mungkin tidak bekerja maksimal. Itu saja dari beta. Semoga Tuhan dan leluhur selalu menyertai ketong semua. Ratu Nurkit monok-monok di Desar. Selamat pagi para ketong semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Salve. Salve. Kira bela. Kira bela. Seberapa banyak jadi? Ini tambah terus. Pagi Pak. Pagi. Sehat ya. Siap. Tahu ibu foto tuh? Pati. Oh iya.